Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yesi Novia Fitriani dengan NPM 2313031006. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Digital dan Pemanfaatan Media Digital terhadap hasil belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Latar belakang dari penelitian saya yaitu mahasiswa di era digital saat ini menghadapi perubahan besar dalam cara memperoleh dan juga mengelola informasi berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Media digital seperti e-jurnal, platform pembelajaran daring, dan juga aplikasi edukasi memberikan kemudahan akses terhadap sumber belajar, namun juga menuntut kemampuan literasi digital yang baik. Nah, dalam konteks program studi pendidikan ekonomi Universitas Lampung, penguasaan literasi digital terutama dalam mencari, mengevaluasi, dan juga menggunakan informasi secara kritis dan etis, serta pemanfaatan media digital secara optimal menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan belajar mahasiswa. Namun pada kenyataannya pemanfaatan media digital oleh mahasiswa itu belum maksimal dan masih sering digunakan untuk kegiatan non-akademik. Literasi digital mahasiswa juga bervariasi, baik dari sisi kemampuan teknis maupun etika. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana literasi digital dan juga pemanfaatan media digital berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung, agar dapat menjadi dasar dalam pengembangan strategi pembelajaran berbasis teknologi yang efektif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya ada 4, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat literasi digital mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung angkatan 2023. Yang kedua, bagaimana tingkat pemanfaatan media digital dalam pembelajaran oleh mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung angkatan 2023. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung angkatan 2023. Yang keempat, apakah literasi digital dan pemanfaatan media digital secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung angkatan 2023. Kemudian berdasarkan rumusan masalah tadi, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat literasi digital mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung angkatan 2023. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tingkat pemanfaatan media digital dalam pembelajaran oleh mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung angkatan 2023. Yang ketiga, mendeskripsikan hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung angkatan 2023. Dan yang keempat, yaitu menganalisis pengaruh literasi digital dan pemanfaatan media digital secara simultan terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung angkatan 2023. Kemudian landasan teorinya yaitu hasil belajar merupakan perubahan perilaku mahasiswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, tercermin dalam nilai akademik dan capaian pembelajaran. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu berasal dari aspek internal seperti motivasi, minat, literasi digital, serta eksternal seperti kualitas pembelajaran dan penggunaan media digital. Pada pendidikan ekonomi, hasil belajar menunjukkan kemampuan memahami dan juga memecahkan masalah ekonomi secara kritis, etis, dan berbasis teknologi digital. Kemudian, literasi digital adalah kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi melalui teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Mahasiswa dengan literasi digital tinggi mampu belajar mandiri, berpikir kritis, dan siap menghadapi dunia kerja di era digital. Hubungannya dengan pembelajaran ekonomi yaitu literasi digital mempermudah akses ke data dan juga sumber ekonomi digital, kemudian berkontribusi terhadap kemampuan analisis, kemandirian belajar, dan juga kesiapan kerja, kemudian berpengaruh positif terhadap prestasi akademik mahasiswa pendidikan ekonomi. Media digital adalah alat berbasis teknologi ilmu komunikasi seperti video pembelajaran, kuis interaktif, dan juga e-jurnal yang membuat pembelajaran lebih fleksibel, interaktif, dan juga menarik. Dalam pendidikan ekonomi, media digital menghubungkan teori dengan fenomena ekonomi nyata. Literasi digital dan media digital saling melengkapi. Literasi digital menentukan kemampuan mahasiswa memanfaatkan media digital secara efektif. Kemudian media digital memperkaya pengalaman belajar, memperdalam pemahaman, dan juga meningkatkan motivasi. Nah, keduanya ini saling melengkapi. Kombinasi keduanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi. Kemudian kerangka berpikir.
Jadi secara konseptual, penelitian ini memposisikan literasi digital dan juga pemanfaatan media digital sebagai variabel bebas yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi sebagai variabel terikat. Literasi digital memungkinkan mahasiswa mengakses, mengevaluasi, dan juga mengolah informasi ekonomi secara efektif. Sedangkan pemanfaatan media digital menyediakan sarana dan lingkungan belajar yang interaktif. Nah, keduanya ini bersama-sama diharapkan meningkatkan hasil belajar. Panah dari literasi digital menuju hasil belajar merefleksikan pandangan bahwa semakin tinggi literasi digital mahasiswa, semakin efektif mereka mengelola informasi dan tugas digital, sehingga hasil belajar meningkat. Nah, kemudian panah dari pemanfaatan media digital menuju hasil belajar menggambarkan temuan empiris bahwa penggunaan media digital yang interaktif dan relevan berdampak positif terhadap motivasi, keterlibatan, dan juga prestasi akademik. Metode penelitiannya yaitu metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal, di mana metode kuantitatif ini berlandaskan pada filsafat positivisme meneliti populasi atau sampel tertentu. Kemudian pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan asosiatif kausal dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Populasinya adalah seluruh mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Lampung angkatan 2023 yang terdaftar aktif, yaitu berjumlah 80 mahasiswa. Kemudian sampelnya 67 mahasiswa yang diperoleh menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% lalu dipilih secara acak. Dan teknik pengumpulan datanya ada 3, yaitu yang pertama kuesioner. Jadi kuesioner ini disusun dalam bentuk pernyataan tertutup menggunakan skala Likert untuk mengukur literasi digital, pemanfaatan media digital, dan persepsi hasil belajar mahasiswa. Angket disebarkan secara online melalui Google Form kepada mahasiswa untuk memudahkan jangkauan responden. Kemudian yang kedua yaitu studi literatur, di mana studi literatur ini dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan literasi digital, pemanfaatan media digital, dan hasil belajar mahasiswa sebagai landasan teori dan penguatan argumentasi penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu dokumentasi, di mana dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti jumlah mahasiswa, profil program studi, serta data nilai atau dokumen akademik yang berkaitan dengan hasil belajar mahasiswa. Kemudian uji instrumen penelitian ada 2, yaitu yang pertama uji validitas, di mana uji validitas ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud. Nah, uji validitas ini dilakukan dengan rumus korelasi product moment person antara skor setiap item dengan skor total. Kemudian kriteria pengujiannya yaitu suatu item dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel pada taraf signifikasi 5%. Nah, jika R hitung kurang dari sama dengan R tabel, maka item dinyatakan tidak valid. Kemudian uji yang kedua yaitu uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden terhadap butir-butir dalam kuesioner. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan rumus alpha-Cronbach. Nah, instrumen dikatakan reliable apabila nilai alpha berada pada kategori minimal, sedang, atau cukup, dan lebih ideal jika lebih dari sama dengan 0,70. Kemudian uji analisis data ada 3, yaitu yang pertama uji normalitas, di mana uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Nah, pengujian ini bisa dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan bantuan perangkat lunak statistik dan data residual model regresi. Keputusan diambil berdasarkan nilai signifikansi. Jadi jika signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan data berdistribusi normal. Kemudian uji yang kedua yaitu uji homogenitas,
di mana uji ini dilakukan untuk mengetahui kesamaan varians antar kelompok data jika analisis mengelompokkan responden tertentu. Data dikatakan homogen apabila F hitung kurang dari sama dengan F tabel atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 pada uji yang digunakan. Kemudian uji yang ketiga yaitu uji regresi linear berganda, di mana uji ini untuk melihat pengaruh literasi digital dan pemanfaatan media digital terhadap hasil belajar mahasiswa digunakan analisis regresi linear berganda. Kemudian selanjutnya yaitu ada uji hipotesis. Ada 2 uji hipotesis yang digunakan, yaitu yang pertama uji T parsial, di mana uji T parsial ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap hasil belajar mahasiswa. Kriteria pengujiannya yaitu H0 ditolak jika signifikansinya kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, di mana ini menyatakan terdapat pengaruh signifikansi variabel X terhadap Y. Kemudian yang kedua yaitu uji F simultan, di mana uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh literasi digital dan pemanfaatan media digital secara simultan terhadap hasil belajar mahasiswa, di mana kriteria pengujiannya yaitu H0 ditolak jika signifikansinya kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel. Ini menyatakan terdapat pengaruh signifikansi X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Itu saja pemaparan dari hasil proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.